Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertatap muka lagi walaupun secara asinkron dengan menggunakan video ini. Semoga hal ini tidak mengurangi niat kita untuk terus menuntut ilmu. Adapun pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan materi untuk mata kuliah matematika, yaitu dengan subbahasan turunan atau diferensial. Berikut adalah kompetensi yang diharapkan Anda semua kuasai setelah menempuh perkuliahan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah memahami konsep turunan dan selanjutnya mampu menyelesaikan permasalahan turunan. Jadi ada dua kompetensi ini yang harapannya Anda semua kuasai setelah menempuh perkuliahan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan konsep turunan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan turunan. Jadi, turunan itu dapat dikatakan sebagai salah satu konsep di dalam matematika yang paling banyak diaplikasikan, baik di bidang sains maupun teknik. Jadi, Anda semua tentunya sangat familiar dengan teori ini, khususnya jika Mas Mbak mempelajari beberapa bahasan. Jadi, diantaranya adalah kemiringan garis singgung, kemudian laju sesaat partikel, jadi ini kecepatan sesaat partikel, kemudian laju pertumbuhan organisme, aliran listrik, gelombang, dan masih banyak lagi. Namun pada video kali ini kita akan menyajikan dua ilustrasi bahan kajian yang harapannya dapat mengilustrasikan konsep turunan sehingga dapat memudahkan para mahasiswa untuk memahami materi bahasan kita, yaitu adalah permasalahan kecepatan saat partikel dan permasalahan garis singgung kurva. Pada bagian ini kita akan mengilustrasikan penerapan teori turunan pada permasalahan kecepatan rata-rata dan saat. Sebagaimana sudah diketahui bahwa pada hukum Galileo disebutkan bahwa jarak tempuh dari sebuah benda yang jatuh bebas dekat permukaan bumi itu sebanding dengan kuadrat waktu tempuhnya. Dengan formula untuk mencari jarak tempuhnya adalah Y sama dengan K dikalikan T kuadrat. Di mana K itu adalah konstanta yang nilainya kurang lebih sama dengan 16. Pada tabel berikut disajikan jarak tempuh terhadap waktu. Jadi di sini jika waktunya 2, maka jarak tempuhnya 64. Karena 16 dikalikan 2 kuadrat, ini 64. Kemudian jika waktunya 1,5, itu jarak tempuhnya adalah 36. Jika waktunya 1,1, jarak tempuhnya adalah 19,36. Jika waktunya 1,01, maka jarak tempuhnya 16,32. Jika waktunya adalah 1,001, maka jaraknya adalah 16,032. Jika waktunya adalah 1,001, maka jarak tempuhnya adalah 16,0032. Sedemikian hingga jika waktunya itu 1, maka jarak tempuhnya adalah 16. Jadi Mas Mbak semua bisa melihat di sini bahwa waktu tersebut semakin kecil mendekati 1, dia akan mendekati angka 16. Kemudian ada konsep kecepatan rata-rata, itu adalah perbandingan antara jarak tempuh dibagi dengan delta waktu. Jadi jarak tempuh itu adalah jarak di antara posisi semula dengan posisi sudah. Jadi posisi pada T0 dan posisi pada T1, jadi selisihnya berapa, dibagi jeda waktunya antara T0 hingga T1. Atau YT1 dikurangi YT0 dibagi T1 min T0. Jadi delta jarak dibagi delta waktu. Sehingga dapat kita ketahui jika waktunya itu T0-nya 1, T1-nya itu 3, maka jaraknya adalah 64. Jika jarak waktunya 0, T1-nya 2, itu jaraknya 48. Rata-ratanya adalah 48. Kemudian jika T0-nya 1 dan T1-nya 1,5, maka kecepatan rata-ratanya adalah 40.
Jika waktunya T0-nya 1 dan T1-nya 1,1, maka kecepatan rata-rata 33,6 berturut-turut. Namun jika T0 dan T1-nya itu sama pada waktu ke-1, Y0 dan Y1-nya sama, maka V rata-ratanya ini tidak terdefinisi. Padahal kecepatan sesaat itu merupakan kecepatan rata-rata pada waktu interval T1 min T0 mendekati 0. Jadi ini adalah kecepatan sesaat. Padahal kita seringkali menggunakan formula kecepatan sesaat ini. Jadi itulah yang menjadi dasar pengaplikasian teori berikut. Jadi kecepatan sesaat adalah perbandingan antara jarak dan waktu delta Y per delta T, di mana delta T-nya adalah sama dengan 0. Persamaan ini tentunya tidak bisa diselesaikan dengan matematika biasa karena penyebutnya bernilai 0, maka tidak akan terdefinisi seperti tadi ketika saya coba di Excel. Maka harus diselesaikan dengan teori yang lain, yaitu teori limit, di mana delta T-nya sama dengan 0. Maka kecepatan sesaat pada waktu T0 itu adalah limit dengan delta T mendekati 0, delta Y per delta T. Limit delta T mendekati 0 yaitu delta Y itu adalah Y dari T0 plus delta T dikurangi Y T0 dibagi delta T. Jadi ini adalah formula untuk menemukan kecepatan sesaat. Pada kesempatan kali ini kita diminta untuk menyelesaikan contoh soal berikut, di mana soalnya adalah kita diminta untuk menentukan kecepatan sesaat pada T sama dengan 4 jika persamaan jaraknya adalah Y sama dengan KT kuadrat. Maka kita bisa tuliskan persamaan untuk mencari kecepatan sesaat tersebut adalah limit delta T mendekati 0 Y T plus delta T dikurangi YT dibagi delta T. Atau sama dengan limit delta T mendekati 0, kemudian K-nya itu seperti tadi dijelaskan adalah 16, maka 16 T plus delta T kuadrat dikurangi 16T kuadrat. Maka kemudian dibagi delta T sehingga persamaannya menjadi limit delta T mendekati 0 kemudian 16 dikalikan T kuadrat plus 2T delta T ditambah delta T kuadrat dikurangi 16T kuadrat dibagi delta T atau sama dengan limit delta T mendekati 0 16T kuadrat plus 32 T delta T ditambah delta T kuadrat min 16T kuadrat bagi delta T, ini bisa kita coret plus 16T kuadrat dikurangi 16T kuadrat, maka misalnya adalah limit delta T mendekati 0 32 T delta T plus delta T kuadrat dibagi delta T. Maka ini hilang, ini pangkatnya hilang. Maka limit delta T mendekati 0 32T plus delta T. Maka kalau kita substitusi ke sini tinggal 32T. Maka kalau kita masukkan Y-nya tadi, V-nya itu pada waktu 4, maka formulanya adalah 32 dikalikan 4 sama dengan 128 satuan jarak per satuan waktu. Kecepatan ya. 128 satuan jarak per satuan waktu.
apapun satuan jaraknya dan apapun satuan waktu. Karena di soal tidak ditentukan, maka kita gunakan satuan jarak per satuan waktu. Berikut adalah contoh soal yang semoga dapat mengilustrasikan bagaimana cara mencari kecepatan sesaat pada T tertentu dengan formula tertentu. Ilustrasi yang selanjutnya itu adalah permasalahan berkaitan dengan garis singgung. Garis singgung itu adalah kemiringan tali busur PH. Jadi Mas Mbak jika menemui sebuah garis kurva, kemudian garis singgung itu adalah persamaan garis yang menyinggung kurva tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa gradien atau kemiringan suatu garis itu merupakan nilai tangen. Atau kalau dulu kita belajar trigonometri, tangen itu adalah depan dibagi samping. Artinya dia adalah perbandingan antara perubahan pada sumbu Y dibagi perubahan pada sumbu X. Jadi pada sini terlihat sini misalkan bahwa garis antara P dan Q, maka nilainya nanti adalah perubahan pada Y itu berarti selisih pada X-nya ini, kemudian pada C. Jadi dikurangkan. Itu adalah delta Y. Sementara pada ini X dikurangi C itu adalah delta X. Jadi gampangnya, secara sederhananya, maka gradien itu adalah perubahan pada delta Y dibagi perubahan pada delta X. Atau dulu kalau kita belajar Y2 min Y1, X2 min X1. Nah, ini. Di mana Y2 itu adalah fungsi dari X, sementara Y1 itu adalah fungsi dari C. Baik, sehingga kalau kita kita sederhanakan fungsinya sebagai berikut. Namun karena yang kita minta itu adalah garis singgung pada titik tertentu dari kurva itu, maka jedanya ini nanti berhimpit atau delta X-nya mendekati 0, ya. Karena yang kita minta adalah garis singgung pada titik tertentu. Tentunya karena delta X-nya itu 0, maka kita nggak bisa lagi menggunakan matematika sederhana karena pembaginya itu 0. Karena kalau di matematika sederhana kita gunakan pembaginya 0, nilainya akan 0, tidak definisi. Maka kita juga menerapkan seperti hanya pada ilustrasi sebelumnya, kita menggunakan konsep limit, di mana M atau garis singgungnya itu adalah limit X mendekati C, FC dikurang Fx dikurangi Fc dibagi X min C, atau gradien pada X0 itu sama dengan limit delta X mendekati 0 delta F dibagi delta X, atau limit H mendekati 0 F X plus H dikurangi Fx dibagi H, di mana H ini adalah penambahan. Jadi ininya itu delta X ini adalah sama dengan H. Boleh nanti di beberapa literatur menggunakan delta X atau menggunakan H. Tapi intinya H itu adalah perubahan antara titik ke-1 ke titik ke-2. Itu penambahannya berapa, itu yang kita sebut sebagai H. Karena kita yang sekali lagi konsepnya, karena yang kita cari adalah garis singgung pada titik tertentu, maka H-nya itu mendekati 0. Selanjutnya berkaitan dengan ilustrasi garis singgung tadi, pada bagian ini kita diminta untuk menyelesaikan contoh soal berkaitan dengan untuk menentukan gradien dari garis singgung kurva yang menyinggung kurva dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada x sama dengan 3. Maka kita inputkan formulanya tadi, yaitu limit H mendekati 0 Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Atau kita masukkan limit H mendekati 0, kemudian X plus H kuadrat
plus X kuadrat. Ini H tetap, sehingga persamaannya menjadi limit H mendekati 0, kemudian X kuadrat plus 2XH ditambah H kuadrat. Ini bukan tambah ya, ini adalah kurang. Kemudian ini dikurangi X kuadrat dibagi H. Sehingga ini X-nya saling menghilangkan, dia plus X kuadrat dikurangi X kuadrat hilang. Sehingga limit H mendekati 0 itu sama dengan 2XH plus H kuadrat dibagi H. Sehingga ini hanya hilang, kita bagi, kemudian di pangkatnya yang hilang. Sehingga limit H mendekati 0 itu sama dengan, atau ini formula M pada X itu sama dengan limit H mendekati 0 2X plus H, atau sama dengan MX itu sama dengan 2X plus 0, karena hanya 0 itu kita hilangkan saja. Jadi MX sama dengan 2 kali X. Nah, karena yang ditanya adalah M pada titiknya itu 3, sehingga gradiennya adalah 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi inilah garis singgung yang menyinggung fungsi kurva fx sama dengan x kuadrat pada x sama dengan 3. Jadi berdasarkan dua ilustrasi yang sudah disampaikan sebelumnya, maka tentunya sudah bisa mulai dipahami bahwa konsep turunan itu koefisien diferensialnya itu adalah sebagai berikut. Di delta Y per delta X. Jadi selisih di nilai fungsi dibagi selisih di nilai titiknya. Jadi selesai delta Y dibagi delta X. Kemudian karena tadi konsepnya bahwa kalau kita berbicara titik, maka itu adalah limit di mana delta X-nya itu mendekati 0. Jadi bisa disusun sebagai berikut. Jadi bisa digeneralisasi sebagai berikut untuk koefisien diferensial. Maka turunan fungsi f atau f aksen yang nilainya pada bilangan x didefinisikan sebagai berikut. Jadi f aksen x itu adalah limit h mendekati 0 fx plus h min fx. Jadi h itu adalah selisih. Kemudian untuk semua, jadi penambahan inilah yang kita sebut sebagai H untuk semua X dengan limit tersebut. Baik, dari ilustrasi yang sudah disampaikan tadi, selanjutnya kita akan berbicara sifat umum turunan. Jadi ini adalah bagaimana sifat yang berlaku secara umum terkait dengan operasi diferensial. Yang pertama itu adalah turunan konstan. Jadi misalkan terdapat fungsi fx sama dengan k. Maka kemudian kita terapkan aturan yang tadi bahwa f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx kemudian dibagi h. Kemudian kita substitusi nilai fungsinya limit h mendekati 0 kemudian itu karena fx-nya k maka k plus h dikurangi k dibagi h. Sehingga kalau kita substitusi
nilai H-nya nanti akan ketemu F aksen X itu sama dengan K min K dibagi H. Mana K min K itu 0 dibagi 0 itu nilainya 0. Jadi ketika kita dihadapkan pada turunan fungsi yang dia hanya bernilai konstanta, maka nilainya adalah 0. Contoh soalnya, misalkan itu misalkan fx sama dengan 3. Maka f aksen x itu sama tadi limit H mendekati 0 f 3 plus H dikurangi f3 bagi H. Jadi sama dengan 3 min 3 dibagi 0. Jadi 0 per 0 nilainya 0. Di turunan konstanta itu nilainya adalah 0. Baik, ini adalah turunan pertama, sifat turunan pertama dari penurunan fungsi yang hanya bernilai konstanta. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah turunan fungsi identitas. Jadi fungsi identitas itu adalah fx sama dengan x. Nah, jadi kalau diturunkan, kita berhadapan dengan fungsi seperti ini, maka dengan cara yang sama kita terapkan fx plus h dikurangi fx kemudian dibagi h itu sama dengan limit h mendekati 0, kemudian kita masukkan fx plus h nya itu berarti x plus h min x dibagi h, sehingga x dikurangi x itu hilang, tinggal limit h mendekati 0 h per h. H per h itu sama dengan limit h mendekati 0 1. Jadi h dibagi h itu sama dengan 1. Sehingga f aksen dari fungsi ini atau d fx dx itu sama dengan 1. Jadi jika ketemu fungsi identitas itu nilainya 1. Baik, ini adalah sifat turunan kedua, yaitu berkaitan dengan turunan fungsi identitas. Baik, pada bagian ini akan kita tunjukkan kepada Anda semua sifat perkalian kuadrat pangkat banyak. Jadi yang pertama itu adalah kuadrat, maka nanti adalah a kuadrat hasilnya plus 2ab plus b kuadrat. Kemudian jika pangkatnya itu 3, maka hasilnya adalah a pangkat 3 plus 3a kuadrat b plus 3ab kuadrat plus b pangkat 3. Kemudian jika pangkat 4 itu sama dengan a pangkat 4 plus 4a pangkat 3b plus 6a kuadrat b kuadrat, kemudian plus 4ab pangkat 3, kemudian plus b pangkat 4. Kemudian ini kita bisa mengeneralisir jika ketemu a plus b pangkat n, maka pangkatnya nanti a pangkat n kemudian plus n
A pangkat N-1 dikalikan B, kemudian ditambah N dikalikan N-1 per 2 A N-2 B pangkat 2 plus ditambah N AB N-1 terakhir pangkatnya adalah B pangkat N. Jadi kalau Mas Mbak bisa melihat pada ilustrasi berikut, jadi kalau derajatnya di sini 2 ya, pangkatnya 2, maka ujung-ujungnya ini juga pangkatnya 2 di kedua sisi ya. A kuadrat, B kuadrat. Jadi A-nya semakin ke kanan semakin turun, B-nya semakin ke kiri semakin turun juga. Jadi kutubnya ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi A kuadrat, B kuadrat. Kalau pangkat 3 juga sama, maka di ujungnya itu A pangkat 3, ujung kanannya itu B pangkat 3 juga. Semakin ke kanan itu di sini ada pangkat A-nya turun gitu. A kuadrat, B-nya masuk. Jadi kalau di total pangkatnya tetap 3 ini. Jadi A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 1, total 3. Di sini A-nya turun lagi, A, B-nya yang kuadrat, di total tetap 3. Di sini B-nya yang akhirnya jadi 3. Ketika pangkatnya 4 juga sama. A pangkat 4, terus 4 dikalikan A pangkat 3B, ini tetap pangkatnya 4. 6 dikalikan A kuadrat B kuadrat, plus A dikalikan B pangkat 3, terakhir B pangkat 4. Kemudian jika ketemu A plus B pangkat N juga sama. A-nya itu ujung kiri pangkatnya N berturut-turut sampai ujung paling kanan pangkatnya A itu sudah 0. Atau kalau 0 cuma 1. B itu juga sama. Di ujung kanannya itu pangkatnya N. Semakin ke kiri di sini pangkatnya B pangkat 0 atau 1. Jadi Mas Mbak, ini adalah aturan perkalian kuadrat pangkat banyak. Maka ini harus dipahami gitu ya, karena nanti banyak contoh-contoh soal di aplikasi yang menggunakan prinsip ini, sehingga ini harus benar-benar dipahami. Selanjutnya kita akan beralih kepada turunan pangkat. Jadi turunan fungsi yang ada pangkatnya. Jadi misalkan di sini fx sama dengan x kuadrat misalkan. Maka turunannya itu f aksen x atau dfx dx itu sama dengan limit h mendekati 0, kemudian f x plus h min fx dikurangi h, atau sama dengan limit h mendekati 0 x plus h kuadrat min x kuadrat dibagi h, atau sama dengan kita jabarkan di situ menjadi x kuadrat plus 2 xh plus h kuadrat min x kuadrat dibagi h. Jadi ini x kuadrat dikurangi x kuadrat itu hilang, tinggal yang ini ya, 2xh plus h kuadrat itu sama dengan 2x plus h. Nah ini ya, 2x plus h. Jadi karena di limitnya itu hanya 0, maka tinggal 2x. Sehingga turunan f aksen dari x atau dx kuadrat dx itu sama dengan 2x. Dari mana asalnya? Dari penurunan ini tadi. Baik, semoga bisa dipahami Mas Mbak sekalian. Selanjutnya kita akan ke ilustrasi yang selanjutnya.
Baik, selanjutnya itu masih untuk turunan pangkat, namun untuk pangkatnya 3. Jadi, misalkan ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3, maka f aksen x atau dfx dx atau d x pangkat 3 dx itu sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx dibagi h. Fx plus h dikurangi fx atau sama dengan limit h mendekati 0 kemudian x plus h pangkat 3 min x pangkat 3 dibagi h sama dengan limit h pangkat 0. Seperti tadi kita bisa menggunakan x pangkat 3 plus 3 x kuadrat h plus 3 x h kuadrat kemudian plus h pangkat 3 kemudian ini dikurangi x pangkat 3. Semuanya dibagi dengan h. Baik, dari sini kita bisa menghilangkan x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 ini hilang, saling mengurangi. Kemudian selanjutnya 3x kuadrat dibagi h, ini hanya hilang. 3x h kuadrat, ini pangkatnya h hilang. Kemudian terakhir h pangkat 3 dibagi h, itu tinggal pangkat kuadrat. Sehingga limit h mendekati 0 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat. Kemudian fungsinya seperti ini. Kemudian kita bisa substitusikan h mendekati 0 itu sama dengan 3x kuadrat plus 3x kali 0 plus 0 kuadrat. Itu sama dengan 3x kuadrat. Jadi dx pangkat 3 dx itu sama dengan 3x kuadrat. Sehingga Mas Mbak semua dari dua ilustrasi yang sudah disampaikan tadi, kita bisa berikan generalisasi bahwa turunan atau d x pangkat n itu sama dengan n dikalikan x pangkat n min 1. Nah, ini adalah sifat turunan fungsi fx yang memiliki pangkat. Jadi seperti ini. Ini adalah turunan yang ketiga, sifat turunan yang ketiga. Jadi ini semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke sifat turunan yang lain. Jadi untuk mengilustrasikan penerapan aturan pangkat pada operasi turunan tadi, berikut ada beberapa contoh soal yang semoga bisa mengilustrasikan. Jadi fx sama dengan x pangkat 6, maka di sini f aksen x atau d x pangkat 6 dx itu sama dengan 6x pangkat 5. Karena tadi aturannya adalah d dari x pangkat x pangkat n itu sama dengan n dikalikan x pangkat n min 1. Jadi seperti ini. Kemudian misalkan fx sama dengan x pangkat 17, maka f aksen x itu sama dengan d x pangkat 17
terhadap X, maka sama dengan 17X pangkat 16. Kemudian Fx sama dengan X pangkat 81, maka F aksen X itu sama dengan dx pangkat 81 dx, maka sama dengan 81 x pangkat 80. Baik. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan ke sifat nomor 4 dari operasi turunan, yaitu perkalian dengan skalar. Baik, pada bagian ini akan kita buktikan sifat turunan yang keempat, yaitu operasi turunan berkaitan dengan kelipatan konstanta. Jadi pada bagian ini saya akan menggunakan ilustrasi, misalkan ada fx sama dengan 3x kuadrat. Nah, maka jika ketemu seperti ini, kita selesaikan dengan f aksen x atau d 3x kuadrat per dx itu sama dengan limit h mendekati 0, kemudian fx plus h dikurangi fx dibagi h, atau sama dengan limit h mendekati 0 3x plus h kuadrat min 3x kuadrat dibagi h, atau sama dengan limit h mendekati 0 kemudian 3 dikalikan x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikurangi 3x kuadrat dibagi h, itu sama dengan limit h mendekati 0 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat dikurangi 3x kuadrat dibagi h. Ini 3x kuadrat dan min 3x kuadrat ini saling meniadakan, dia saling mengurangkan. Kemudian hanya 6xh dibagi h itu hanya hilang. 3h kuadrat dibagi h itu pangkatnya hilang. Jadi tinggal 3h. Sehingga limit h mendekati 0 6x plus 3h, kalau kita inputkan nilai h mendekati 0 maka tinggal 6x. Sehingga Mas Mbak, pada kasus seperti ini kita bisa mengeneralisir untuk kasus yang lainnya bahwa jika nanti ketemu fx sama dengan k x pangkat n, maka f aksen x atau dfx dx itu sama dengan k dari, boleh dipisah seperti ini ya, nah itu misalkan d fungsinya itu kf pangkat n dx, itu boleh kx pangkat n, maka ini boleh dipisah ini. K dikalikan n x n pangkat min 1. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi kalau tadi d 3x kuadrat per dx itu sama dengan 3 dx kuadrat, atau sama dengan 3 dikalikan 2x, atau sama dengan 6x. Nah, hasilnya seperti ini, sama dengan ini. Baik, jadi berlaku formula sebagai berikut. Jadi ini adalah sifat operasi turunan yang berhubungan dengan kelipatan konstanta. Sebagai tambahan ilustrasi, berikut ada beberapa contoh soal yang akan kita kerjakan untuk mengilustrasikan sifat yang keempat, yaitu misalkan fx sama dengan 6x pangkat 3. Maka dfx dx itu sama dengan d 6x pangkat 3 per dx itu sama dengan 6
dx pangkat 3 per dx atau sama dengan 6 dikalikan 3 dikalikan x kuadrat atau sama dengan 18x kuadrat. Ini soal yang pertama. Yang kedua, misalkan fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 12 misalkan. Maka f aksen x atau dfx dx itu sama dengan d 1 per 3 x pangkat 12 itu sama dengan 1 per 3 dx pangkat 12 atau sama dengan 1 per 3 dikalikan 12 x pangkat 11 sama dengan 4x pangkat 11. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah ilustrasi yang mengilustrasikan sifat yang keempat dari operasi turunan, yaitu operasi turunan yang berhubungan dengan konstanta. Baik, semoga bisa dipahami sifat yang keempat ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian baik, sifat yang kelima pada operasi turunan ini adalah berhubungan dengan penjumlahan fungsi. Jadi misalkan f besar x itu terdiri dari fx plus gx. Maka f aksen x ini sama dengan, boleh kita terjemahkan menjadi limit h mendekati 0, kemudian dalam kurung f x plus h ditambah gx plus h dikurangi fx plus gx. Kemudian keseluruhan ini dibagi h. Maka dari sini kita bisa memecahnya menjadi limit h mendekati 0, kemudian fx plus h dikurangi fx ini per h plus gx plus h dikurangi gx ini juga dibagi h. Jika sudah, kemudian kita bisa pecah operasinya menjadi limit h mendekati 0, fx plus h min fx dibagi h, plus limit h mendekati 0, gx plus h dikurangi gx dibagi h. Atau bisa kita sederhanakan menjadi f aksen x plus g aksen x. Jadi jika ketemu kasus seperti ini. Sehingga Mas Mbak, jika ketemu kasus yang seperti ini, maka bisa kita sederhanakan bahwa jika f besarnya itu adalah fx plus gx, maka f aksennya adalah turunan dari masing-masing fungsi. Misalkan di contoh soal, itu soal nomor 1, fx sama dengan 6x pangkat 3 plus 7x kuadrat. Nah, seperti ini. Maka f aksen x itu sama dengan turunan dari fungsi ini. Yaitu 6 dikalikan 3x kuadrat plus 7 dikalikan 2x. Yaitu 18x kuadrat plus 14x. Berapa mulia. Jadi penjumlahan fungsi, jadi ini ada fungsi f, ini fungsi g, kalau dijumlahkan hasilnya seperti ini. Baik, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan beralih ke sifat selanjutnya. Baik, selanjutnya pada sifat yang keenam ini adalah operasi turunan berkaitan dengan selisih fungsi. Jadi jika ketemu permasalahan seperti ini, Mas Mbak, misalkan f besar x itu sama dengan fx
fx dikurangi gx, nah, maka f aksen x itu sama dengan d dalam kurung fx min gx atau kita bisa jabarkan lagi menjadi d fx ditambah min 1 gx. Atau jika seperti ini kita bisa kerjakan lagi, d sama dengan dfx itu ditambah d min 1 dikalikan gx. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi operasi turunan pengurangan fungsi maka kita bisa terjemahkan sebagai berikut. Sehingga ini tidak menjadi perbedaan. Misalkan ada contoh soal fx itu sama dengan 8x pangkat 6 dikurangi 7x pangkat 5, maka f aksen x itu tetap 8 dikalikan 6x pangkat 5 ya, ditambah min 7 dikalikan 5x pangkat 4. Itu sama dengan 48x pangkat 5 min 7 dikalikan 5 itu min 35x pangkat 4. Jadi ini adalah turunan selisih fungsi. Jadi tidak berbeda dengan sifat yang kelima tadi berhubungan dengan penjumlahan selisih fungsi, namun ini ada min, jadi itu saja perbedaannya. Tapi secara operasi kurang lebih sama. Baik, itu tadi sifat yang nomor 6. Selanjutnya kita akan beralih ke sifat. Baik, sifat yang ketujuh ini adalah operasi turunan berkaitan dengan perkalian fungsi. Jadi misalkan ada fx yang terdiri dari perkalian antara fx dikalikan gx, maka ini f besar ya, maka f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0, kemudian fx plus h dikalikan gx plus h dikurangi fx dikalikan gx, kemudian dibagi h. Kemudian dari sini kita bisa sempurnakan bentuknya menjadi limit h mendekati 0 fx plus h dikalikan gx plus h, kemudian dikurangi f x plus h dikalikan gx ditambah fx plus h dikalikan gx dikurangi fx gx. Kemudian keseluruhannya dibagi h. Selanjutnya dari sini Mas Mbak kita bisa menyederhanakan fungsinya menjadi limit h mendekati 0. Kemudian lah ini ada ini fx plus h plus gx ditambah fx h gx ini kemudian kita sederhanakan bahwa fx plus h itu dikalikan dengan gx plus h dikurangi gx dibagi h.
Jadi ini yang ini ya Mas Mbak ya. Jadi fxh ini dikeluarkan sehingga sisanya adalah gx plus h dikurangi fx plus h gx. Jadi fx plus h nya dikeluarkan, tinggal g plus h dikurangi gx dibagi h. Ditambah, nah yang dua ini ada sama-sama ada unsur gx nya, maka gx nya kita keluarkan. Gx sama dengan dikalikan f dalam kurung x plus h dikurangi fx dibagi h. Nah ini kita bisa lepas. Limit h mendekati 0 fx plus h, ini karena perkalian, kita keluarkan masing-masing. Limit h mendekati 0 gx plus h dikurangi gx dibagi h, kemudian plus gx dikalikan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx dibagi h. Jadi kalau Mas Mbak bisa melihat di sini, limit fxh ini kalau hanya dikeluarkan maka dia tinggal fx, limit h mendekati 0 gxh ini adalah g aksen x, kemudian ini plus gx, ini ditambah limit h mendekati 0 fxh dikurangi fx, itu sama dengan f aksen x. Sehingga jika ketemu seperti ini, fx dikalikan gx, maka jawabnya adalah fx dikalikan g aksen x ditambah gx dikalikan f aksen x. Ini adalah formula standar jika ketemu operasi dengan perkalian antara dua fungsi. Baik, berikut ada contoh soal berkaitan dengan sifat ke-6 operasi turunan, yaitu antar kali dua fungsi. Jadi di sini ada soal fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4 dikalikan dengan 3x pangkat 5 min x kuadrat. Sehingga fx-nya menjadi dfx itu sama dengan f aksen fx g aksen x ditambah gx f aksen x. Sehingga kita bisa menerapkan f aksen x itu sama dengan turunan dari fungsi f-nya ditulis blank, jadi tetap dia 2x pangkat 3 min 4 dikalikan turunan dari fungsi gx, yaitu 15x pangkat 4 min 2x. Kemudian ditambah gx-nya 3x pangkat 5 min x kuadrat dikalikan turunan dari fungsi f, yaitu 6x kuadrat. Nah, 4-nya diturunkan 0. Baik, kemudian kita hitung bahwa hasilnya 2x pangkat 3 dikalikan 15x pangkat 4 itu 30x pangkat 7. Kemudian 2x pangkat 3 dikalikan 2x itu sama dengan min 4x pangkat 4. Kemudian min 4 dikalikan 15x pangkat 4 itu sama dengan min 60x pangkat 4. Terakhir min 4 dikalikan min 2x itu plus 8x. Kemudian yang bagian kedua, 3x pangkat 5 dikalikan 6x kuadrat itu sama dengan 18x pangkat 7. Min x kuadrat dikalikan 6x kuadrat itu sama dengan min 6x pangkat 4. Maka kita sandingkan secara keseluruhan, 30x pangkat 7 plus 18x pangkat 7 itu 48x pangkat 7
yang pangkat 4 ada min 4, min 60 dan min 6 itu kalau dijumlahkan min 70x pangkat 4 ditambah 8x. Nah, hasilnya sebagai berikut. Atau kita juga bisa mengerjakan dengan cara lain, yaitu dengan cara dikalikan terlebih dahulu. Jadi jika fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 min 4 dikalikan 3x pangkat 5 min x kuadrat, maka ini bisa kita jadikan 1. Kita kalikan, yaitu 2x pangkat 3 dikalikan 3x pangkat 5 itu 6x pangkat 8. Kemudian 2x pangkat 3 dikalikan min x kuadrat itu min 2x pangkat 5. Kemudian ini min 4 dikalikan 3x pangkat 5 itu min 12x pangkat 5. Terakhir min 4 dikurangi min x kuadrat itu sama dengan plus 4x kuadrat. Atau sama dengan 6x pangkat 8 min 14x pangkat 5. Kita sun di bawahnya saja, tidak mencukupi. Sama dengan 6x pangkat 8 min 14x pangkat 5 plus 4x kuadrat. Kalau kita turunkan, f aksen x itu sama dengan turunan dari fungsi ini, yaitu 48x pangkat 7 min 14x pangkat 5 itu min 70x pangkat 4. Terakhir ini plus 8x. Ini jawabnya. Jadi dia menghasilkan hasil yang sama. Baik, jadi ini adalah ilustrasi untuk permasalahan perkalian fungsi pada operasi turunan. Baik, selanjutnya ini adalah sifat yang terakhir pada operasi turunan, yaitu operasi turunan berkaitan dengan hasil bagi fungsi. Jadi misalkan ada fx dengan nilai itu terdiri dari f kecil x dibagi gx, maka f aksen x itu adalah limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx dibagi h, di mana limit h mendekati 0, fx-nya itu adalah pembagian. Jadi fx plus h dibagi gx plus h dikurangi fx dibagi gx dibagi h. Pada operasi berikut ini dua-duanya, karena ini operasinya bersusun seperti ini, yang atas ini dikalikan dengan pembagi ini. Jadi dikalikan dengan gx plus h gx, yang bawah juga dikalikan hal yang sama. Jadi gx plus h dikalikan gx, sehingga bentuknya akan menjadi limit h mendekati 0 fx plus h dibagi gx plus h dikalikan gx plus h gx, itu gx plus h nya hilang ya, karena dikalikan dengan ini menjadi fx plus h gx dikurangi min fx dibagi gx dikalikan ini, gx nya hilang menjadi fx dikalikan gx plus h dibagi h dikalikan, tetap 1/nya ini nggak hilang, 1/gx plus h gx. Bentuknya menjadi seperti ini, Mas Mbak. Kemudian kita sempurnakan bentuk yang sudah kita temukan ini, baris ketiga ini, yaitu sama dengan limit h mendekati 0 gx
X plus H dikurangi GX Fx ditambah Fx Gx dikurangi bagian ini ya, Fx dibagi Gx plus H, terus kemudian dibagi H. Di sini ada pengalinya yaitu Gx plus H dikalikan Gx. Kemudian ini kita bisa sederhanakan, limit H mendekati 0, kita keluarkan bentuk fungsinya. Jadi Gx Fx H ini sama-sama ada unsur Gx nya, maka Gx nya kita keluarkan, Gx dikalikan Fx plus H dikurangi Fx per H. Nah ini kemudian dua-duanya ada unsur Fx, namun satunya positif satunya negatif, maka kita gunakan dikurangi Fx, nah, dikalikan Gx plus H dikurangi Gx dibagi H. Kemudian dikalikan 1 per Gx plus H Gx. Baik, dari sini Mas Mbak kita bisa Gx, nah berarti tetap kemudian limit Fx plus H min Fx dibagi H itu adalah turunan Fx, jadi Gx dikalikan F aksen X kemudian dikurangi Fx dikalikan G aksen X. Nah ini kemudian Gx plus H Gx itu sama dengan adalah Gx Gx, atau sama dengan fungsinya nanti menjadi Gx F aksen X dikurangi, nah cukup ini aja lah. Jadi Gx dikalikan F aksen X dikurangi Fx dikalikan G aksen X, ini aksen ya Mas Mbak, dibagi G kuadrat X, jadi kuadrat dari fungsi G. Baik, ini adalah fungsi dasarnya. Jadi jika ketemu pembagian seperti ini, maka ini harus dihafal ini ya. Gx dikalikan F aksen X dikurangi Fx dikalikan G aksen X dibagi G kuadrat X. Selanjutnya berkaitan dengan sifat yang ke-8 tadi, yaitu operasi turunan untuk hasil bagi fungsi. Maka kita sederhanakan bahwa jika Fx itu adalah Fx per Gx, maka F aksen X itu sama dengan Gx F aksen X dikurangi Fx G aksen X dibagi G kuadrat X. Maka jika ada soal misalkan Fx nya itu adalah X min 3 dibagi X kuadrat plus 2, maka F aksen X itu sama dengan seperti ini ya, Gx F aksen X, jadi tulis G kuadrat plus 2, jadi G yang bawah Mas Mbak ya. Kemudian F aksen X, jadi turunan dari fungsi ini adalah 1 dikurangi Fx X min 3 dikalikan G aksen X, jadi turunan dari fungsi Gx yaitu 2x. Nah demikian, kemudian dibagi
G kuadrat X, maka kuadrat dari fungsi G ini, yaitu X pangkat 4 plus 2 kali 2X kuadrat, 4X kuadrat ditambah 4. Atau sama dengan X kuadrat plus 2, kemudian ini min 2X dikalikan X itu min 2X kuadrat, kemudian min 2X dikalikan 3 itu plus 6X. Kemudian dibagi X pangkat 4 plus 4X kuadrat plus 4, atau sama dengan kuadratnya itu X kuadrat min 2X kuadrat, sehingga min X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 dibagi X pangkat 4 plus 4X kuadrat plus 4. Jadi berikut contoh soal berkaitan dengan operasi turunan berkaitan dengan hasil bagi fungsi. Semoga bisa dipahami, dan berakhirnya contoh soal berikut, maka berakhir pula kesempatan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.